Halo semua, apa kabar? Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pada tema 9, subtema 2, dan pembelajaran ketiga pada kelas 5 semester 2. Baik adik-adik, selamat menyaksikan dan semangat belajar. Pada saat jam istirahat, Resti dan Desi sedang berada di taman sekolah. Mereka sedang membahas iklan favorit mereka. Desi ingat pada suatu iklan di TV yang sangat menarik, sehingga iklan tersebut menjadi iklan favoritnya. Desi pun memperagakan iklan tersebut. Nah adik-adik, apakah ada iklan di TV yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah ya. Mengenai iklan, tahukah kalian agar dapat ingat konsumen, suatu iklan itu haruslah menarik. Tahukah kamu ciri bahasa iklan apa saja yang menarik? Mari kita cari tahu. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan harus menarik, singkat, padat, dan jelas. Dan yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Coba kalian lihat contoh iklan di samping. Kalimatnya nyatanya nyegerin. Kalimat tersebut sangat singkat, padat, dan jelas, sehingga menarik sugesti khalayak ramai untuk segera membeli produk tersebut. Yang ketiga dan keempat adalah pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran iklan dan informasi yang dipentingkan. Pengulangan kata pada iklan adalah salah satu contoh dari menunjukkan sasaran iklan dan informasi yang dipentingkan. Seperti contoh jingle iklan ini loh. Sari roti, roti sari roti. Ayo ada yang tahu sama iklan ini? Adik-adik, dalam pembuatan iklan dibutuhkan kerjasama antara pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan, sehingga menghasilkan iklan yang sangat menarik. Kerjasama tidak hanya terjadi dalam pembuatan iklan saja loh, kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kerjasama. Lalu, upaya seperti apa untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Tonton sampai habis ya. Yang pertama adalah Festival Budaya Nusantara. Dalam festival ini ditampilkan keragaman budaya di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah tarian daerah asal Aceh yang bernama Ratu Jaro, yang terlihat indah jika ditarikan bersama, namun sepi jika ditarikan secara sendiri, karena tarian ini membutuhkan kerjasama dan kekompakan. Yang kedua adalah toleransi dan hidup berdampingan. Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan agama. Walau begitu, kita harus saling bertoleransi dan hidup berdampingan dengan rukun. Yang ketiga adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Adik-adik, mengenai ragam kebudayaan, Indonesia kaya akan kebudayaan loh. Salah satunya adalah kebudayaan daerah. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Nah, penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk dalam kegiatan usaha ekonomi loh. Mengenai kegiatan ekonomi, kenapa sih manusia harus melakukan kegiatan ekonomi? Karena pada hakikatnya, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Nah, berikut adalah kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam yang menghasilkan bahan makanan. Usaha pertanian sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Pertanian menghasilkan ubi, jagung, padi, dan palawija. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara, yaitu seperti karet, tebu, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Ada hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda yang diambil susu, daging, dan juga kulitnya. Ada pula hewan kecil seperti domba dan kambing yang juga diambil susu, daging, dan juga kulitnya. Ada juga unggas seperti ayam, bebek, itik yang diambil telur dan juga dagingnya. Yang keempat adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, serta penangkapan hasil ikan.
Usaha perikanan terdiri atas usaha perikanan darat dan juga perikanan laut. Hasil dari perikanan darat ada lele dan juga gurame. Yang kelima adalah kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Hasilnya berupa minyak bumi, emas, dan juga batu bara. Yang ketujuh adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok, atau suatu perusahaan, pemerintah maupun swasta. Contoh bahan mentah menjadi bahan setengah jadi adalah ikan sarden mentah yang diolah menjadi ikan kalengan. Yang kedelapan adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil dari perikanan, perkebunan, industri pertanian, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah jasa. Jasa merupakan kegiatan yang melayani masyarakat di bidang yang tidak terwujud seperti pemandu wisata, ojek online, supir taksi, tukang laundry, dan masih banyak lagi. Cukup sekian penjelasannya dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.